Pernahkah Anda mempertimbangkan aspek-aspek menarik dan berlapis dari seksualitas manusia, dari sensasi orgasme yang unik hingga perbedaan fisiologis antara pria dan wanita? Dunia pengetahuan yang luas ini menunggu untuk dieksplorasi. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan menyelami sains di balik kenikmatan seksual, gairah, dan keintiman. Video ini sangat direkomendasikan bagi siapapun yang penasaran tentang seksualitas mereka sendiri atau mencari pemahaman yang lebih dalam. Pada akhirnya, Anda akan mendapatkan wawasan berharga yang dapat meningkatkan hubungan Anda dan memperluas pemahaman Anda tentang kemampuan luar biasa tubuh manusia. Jangan lewatkan eksplorasi seksualitas yang mendalam ini. Tonton sampai akhir untuk mengungkap rahasia kepuasan dan pemenuhan seksual. Sebelum kita mulai, saya ingin menawarkan ini. Jika Anda menikmati video ini, Anda dapat mendukung saya dalam menyebarkan filosofi ilmiah ini lebih lanjut. Jika Anda belum melakukannya, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan episode baru. Jika Anda tertarik dengan topik video ini, silakan tinggalkan angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, silakan tinggalkan angka 0 agar saya tahu dan dapat membuat konten yang lebih baik untuk Anda. Sekarang, mari kita mulai topiknya. Seksualitas manusia adalah aspek kehidupan kita yang kompleks dan beragam, dibentuk oleh faktor biologis, logis, dan sosial. Seksualitas mencakup berbagai perilaku, keinginan, dan pengalaman, yang masing-masing berkontribusi pada pemahaman kita tentang keintiman dan kesenangan. Salah satu aspek menarik dari pengalaman seksual adalah fenomena peningkatan kreativitas pada wanita setelah orgasme. Penelitian menunjukkan bahwa pelepasan neurotransmitter selama orgasme dapat mengaktifkan berbagai area otak yang terkait dengan pemikiran kreatif. Peningkatan gairah mental ini seringkali termanifestasi dalam peningkatan inspirasi dan aktivitas artistik. Demikian pula, ereksi pada pria dapat membangkitkan berbagai emosi yang jauh melampaui gairah fisik semata. Meskipun mekanisme fisiologis ereksi terutama terkait dengan peningkatan aliran darah ke alat kelamin, konsekuensi psikologis dan emosionalnya bisa sangat mendalam. Ereksi dapat melambangkan keinginan, keintiman, dan maskulinitas, membangkitkan perasaan senang, gembira, atau bahkan kerentanan. Bagi banyak pria, gairah melampaui sensasi fisik, menyentuh tingkat emosional yang lebih dalam, yang membentuk pengalaman seksual mereka secara keseluruhan. Dalam hal posisi seksual, preferensi sangat bervariasi di antara individu dan budaya. Posisi di mana wanita berada di atas, mengangkangi pria, tetap populer karena kemampuannya untuk merangsang klitoris dan memungkinkan kontrol yang lebih besar atas kedalaman dan ritme penetrasi. Posisi ini memungkinkan wanita untuk mengambil inisiatif dalam mencapai kenikmatan mereka sendiri dan lebih mengeksplorasi tubuh mereka. Di sisi lain, posisi menghadap belakang, di mana pasangan yang menerima berada dalam posisi merangkak dan pasangan yang melakukan penetrasi masuk dari belakang, membawa risiko tertentu, termasuk kemungkinan fraktur penis. Ini dapat terjadi akibat gerakan tiba-tiba dan kuat, yang menyebabkan pembengkokan penis yang tidak wajar dan pecahnya selubung fibrosa jaringan ereksi. Meskipun jarang terjadi, fraktur penis dikaitkan dengan rasa sakit yang hebat dan kemungkinan deformitas, yang menyoroti pentingnya komunikasi, kehati-hatian, dan pemahaman tentang keterbatasan tubuh sendiri selama aktivitas seksual. Berciuman adalah langkah mendasar menuju keintiman fisik, seringkali menandai awal interaksi seksual antara pasangan. Ciuman yang penuh gairah dapat membangkitkan keinginan untuk memperdalam hubungan emosional dan menciptakan suasana untuk keintiman lebih lanjut. Bibir dan lidah kaya akan ujung saraf, menjadikan ciuman sebagai pengalaman yang sangat sensual, membangkitkan berbagai sensasi menyenangkan dan respons fisiologis, seperti peningkatan detak jantung dan peningkatan gairah. Di luar hubungan seksual itu sendiri, komposisi air mani memberikan wawasan tentang mekanisme kompleks biologi reproduksi pria. Bertentangan dengan kepercayaan umum, sperma hanya merupakan sebagian kecil dari ejakulasi,
sekitar 1,5% dari volumenya. Sisanya mengandung enzim, protein, dan vitamin yang dirancang untuk memberi nutrisi dan melindungi sperma saat bergerak melalui saluran reproduksi wanita. Memahami interaksi antara komponen-komponen ini memberikan pencerahan tentang masalah kesuburan, kesehatan reproduksi, dan seluk-beluk reproduksi manusia. Lebih lanjut, anatomi reproduksi wanita dibedakan oleh jaringan ujung saraf yang kaya yang merespons berbagai jenis rangsangan. Tidak seperti pria, yang zona erotis utamanya paling sering adalah penis. Wanita seringkali membutuhkan pendekatan yang lebih halus dan bervariasi untuk mencapai orgasme. Penelitian menunjukkan bahwa zona erotis wanita meluas, jauh melampaui alat kelamin, dan mencakup area seperti klitoris, G-spot, dan serviks, yang masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri, sensitivitas dan potensi kenikmatan mereka sendiri. Kesadaran dan eksplorasi zona-zona ini dapat meningkatkan kepuasan dan keintiman bagi kedua pasangan, menekankan pentingnya komunikasi, eksperimen, dan eksplorasi bersama dalam hubungan seksual. Mengeksplorasi nuansa seksualitas manusia mengungkapkan keragaman proses fisiologis, psikologis, dan interpersonal yang mengejutkan. Mempelajari lebih dalam topik zona erotis, kita dapat melihat bahwa serviks menonjol sebagai titik rangsangan yang signifikan, namun sering diremehkan pada wanita. Meskipun secara tradisional kurang mendapat perhatian dibandingkan zona yang lebih dikenal, serviks memiliki sensitivitas uniknya sendiri dan potensi untuk memberikan kenikmatan. Stimulasinya dapat membangkitkan sensasi intens dari rangsangan internal yang dalam, menambahkan dimensi baru pada pengalaman seksual bagi kedua pasangan. Memahami waktu pembuahan menambah lapisan kompleksitas lain pada pertanyaan tentang kesuburan dan reproduksi. Kehamilan dapat terjadi dalam jangka waktu yang relatif singkat, biasanya sekitar 8 hari setelah hubungan seksual. Periode ini dikaitkan dengan viabilitas sperma di saluran reproduksi wanita dan fase subur siklus menstruasi. Dengan mengidentifikasi jendela ini, pasangan dapat meningkatkan kemungkinan pembuahan, yang sangat penting, terutama saat merencanakan keluarga dan menjaga kesehatan reproduksi. Stoikisme mendorong orang untuk mendekati seksualitas dan kecantikan dengan moderasi, disiplin diri, dan fokus pada kebajikan batin daripada daya tarik eksternal. Dengan mempraktikkan pengendalian diri dan mengembangkan kualitas moral, kaum Stoik percaya bahwa orang dapat mencapai rasa kepuasan dan kebahagiaan yang lebih dalam hidup. Memeriksa perilaku seksual melalui berbagai sudut pandang, mengungkapkan berbagai cara orang mengekspresikan keinginan dan mengalami kesenangan.